Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran Quran Hadis bab 2 dengan judul menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, sebelum mari sama-sama kita baca doa, baca suratul Fatihah. Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Pembahasan hari ini Bapak akan membahas bab 2 menikmati kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk materi, kita harus tahu kompetisi dasar. Ada 4 kompetisi dasar. Bisa kalian baca kompetisi dasarnya apa saja. Ya, ini kompetisi dasarnya. Selanjutnya indikator pencapaian kompetisi. Ada 8 indikator pencapaian kompetisi yang harus kalian kuasain. Nah, kalian bisa baca terlebih dahulu apa saja indikator pencapaian kompetisinya. Ya, sekarang peta kompetensi. Materi, isi kandungan, Asyams dan Ali Imran. Aktivitasnya membaca, menghafal, berdiskusi, tanya jawab, analisis dan penugasan. Keterampilannya religius, berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, berkreasi dan berliterasi. Kata pengantar, apersepsi atau pewancana. Sebelum kita mulai masuk ke bab 2, kita harus Bapak akan kasih tahu kata pengantar dulu. Keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala telah banyak dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an atau ayat kauliyah. Ayat kauliyah itu ayat-ayat yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an. Yang terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an samanya dengan ayat-ayat kauliyah. Dalam hal ini, keagungan dan kekuasaan itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat. Jadi keagungan dan kekuasaan Allah yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran atau ayat kauliyah hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan dan ketakwaan yang sangat kuat, hanya mereka lah yang bisa merasakan. Kalau hanya orang yang beriman biasa, kurang bisa merasakan. Di saat yang sama, banyak sekali keagungan dan kekuasaan Allah yang telah dihamparkan di atas muka bumi dan alam semesta ini, atau disebut dengan ayat kauniyah. Alam semesta yang ada di muka bumi disebut dengan ayat kauniyah. Kalau di dalam Al-Quran disebut dengan ayat kauliyah. Jadi berbeda. Kalau alam semesta yang kalian lihat sekarang di muka bumi ini disebut dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah ini bisa dilihat dan dibaca oleh semua manusia. Namun hanya sedikit yang mampu mengetahui, mengkaji secara mendalam dan merasakan adanya keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah orang-orang yang mau mengkaji secara objektif dan mendalam dengan menggunakan akal sehatnya, atau ulul albab, yang bisa merasakan ayat-ayat kauniyah. Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah demi ciptaan yang luar biasa tersebut di dalam ayat suci Al-Qur'an. Tentu isi sumpahnya adalah hal yang besar dan sangat bermanfaat bagi manusia yang mau memperhatikannya. Salah satunya itu tentang jiwa manusia yang terdapat di dalam Quran surat Asy-Syams yang akan kita bahas. Pada pembahasan berikut ini kita akan dapati di antaranya apa saja tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, apa yang akan didapati oleh orang yang menjaga kebersihan jiwanya, apa yang akan dialami atau yang didapati oleh orang-orang yang menyembunyikan atau mengotori jiwanya. Kita langsung masuk pembahasan. Pembahasan kita yang pertama, Quran, kandungan Quran surat Asy-Syams
ayat 1 sampai 10. Keberuntungan orang yang menjaga kebersihan jiwa dan kerugian bagi yang mengotorinya. Anak-anakku sekalian, kita baca ayat suci Al-Quran ini bersama-sama, surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul aliyul azim. Yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta penghamparannya, dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Selanjutnya pembahasannya, surat Asy-Syams artinya adalah matahari. Surat Asy-Syams artinya matahari. Surat Asy-Syams adalah surat yang ke-91 dari 114 surat. Berisi 15 ayat, terdapat pada juz 30 atau juz amma. Diturunkan di kota Mekah dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Surat apabila diturunkan di kota Mekah maka disebut dengan surat Makkiyah. Apabila diturunkan di kota Madinah maka disebut dengan surat Madaniyah. Surat ini menjelaskan bahwa orang yang mensucikan jiwanya akan memperoleh keberuntungan atau kebahagiaan, dan orang yang mengotori jiwanya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat pertama surat Asy-Syams yang artinya demi matahari dan cahayanya di pagi hari. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya demi matahari dan cahayanya di pagi hari, yakni sinarnya di waktu pagi, menurut Mujahid. Sedangkan menurut Qatadah, makna firman-Nya wadduhaha artinya seluruh siang hari, bukan hanya di pagi hari saja. Jadi menurut Qatadah artinya seluruh siang hari, bukan hanya pagi. Ibnu Jarir mengatakan bahwa yang benar ialah bila dikatakan bahwa Allah bersumpah dengan menyebut matahari dan siang hari, karena sinar matahari yang terang terdapat di siang hari. Jadi matahari yang siang terdapat, matahari yang sangat terang terdapatnya di siang hari. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bulan apabila mengiringinya. Mujahid mengatakan mengiringinya. Al-Hafidz telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas hubungan dengan makna firman-Nya, dan bulan apabila mengiringinya maksudnya mengiringi siang hari. Qatadah mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya apabila mengiringinya, yaitu malam hilal, bila mentari terbenam hilal baru kelihatan. Ibnu Zaid mengatakan bahwa bulan mengiringi matahari pada pertengahan bulan pertama, kemudian sebaliknya matahari mengiringi bulan dan bulan mendahuluinya pada pertengahan bulan yang terakhir. Malik telah meriwayatkan dari Zaid ibnu Aslam bahwa makna yang dimaksud ialah apabila bulan mengiringi matahari di malam Lailatul Qadar. Ayat ketiga, dan siang apabila menampakkan. Mujahid mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah bila cuacanya cerah. Qatadah mengatakan sambungan dengan makna firman-Nya, dan siang apabila menampakkannya. Asy-Syams ayat 3, yakni apabila siang hari menerangi semuanya. Ibnu Jarir mengatakan bahwa sebagian ahli bahasa Arab menakwilkan hal ini dengan pengertian siang hari apabila mengusir gelapnya malam hari. Dikatakan demikian karena konteks kalimat menunjukkan kepada pengertian ini. Menurut hemat kami, seandainya orang yang berpendapat demikian menakwilkan dengan pengertian tersebut sebagaimana takwilnya terhadap firman-Nya, dan siang apabila menampakkannya, Asy-Syams ayat 3, tentulah hal ini lebih utama dan lebih sahih bila diterapkan kepada firman-Nya yang firman Allah dalam surah Asy-Syams ayat 4, dan malam apabila menutupinya. Maka takwilnya akan kelihatan lebih baik dan lebih kuat, hanya Allah lah yang mengetahui. Karena itulah maka Mujahid mengatakan sehubungan dengan firman-Nya, dan siang apabila menampakkannya, bahwa ayat ini semakna dengan firman-Nya, dan siang apabila terang benderang, surat Al-Lail ayat 2.
Adapun Ibnu Jarir, dia memilih pendapat yang merujukkan semua dhamir kepada matahari dalam semua kalimat itu. Mengingat matahari lah menjadi subjek pembicaraan. Para ulama mengatakan sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala dan malam apabila menutupinya, yaitu apabila malam menutupi matahari saat matahari tenggelam, maka seluruh cakrawala menjadi gelap. Baqiyah Ibnul Walid telah meriwayatkan dari Sofwan, telah menceritakan kepadaku Yazid ibnu Zihamamah yang mengatakan bahwa apabila malam hari tiba, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hamba-hambaku telah ditutupi oleh makhlukku yang besar. Malam hari takut kepada Allah, dan memang Allah yang telah menciptakannya lebih berhak untuk ditakuti. Demikian menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan langit serta pembinaannya. Ma di sini dapat diartikan sebagai ma masdariyah, sehingga artinya menjadi dan langit serta membangunnya. Ini menurut pendapat Qatadah. Dapat pula ia dianggap sebagai huruf yang bermakna man, sehingga artinya menjadi seperti berikut, dan langit serta Tuhan yang membangunnya. Ini menurut pendapat Mujahid. Kedua pendapat tersebut saling berkaitan, dan yang dimaksud dengan bina iha atau bana iha atau banaha ialah bangunannya yang tinggi, sebagaimana disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya, was-samaa banainaha biaidin ay biquwwatin wa innal lamusi'un wal arda farashnaha fani'mal mahidun. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Dan bumi itu kami hamparkan, maka sebaik-baik yang menghamparkan adalah kami. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala surat yang ke-6. Dan bumi serta penghamparannya. Mujahid mengatakan bahwa tohaha artinya penghamparannya. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya dan penghamparannya, yakni segala makhluk yang terdapat di dalamnya. Ali ibnu Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud ialah bagian-bagiannya. Mujahid, Qatadah, Ad-Daha, As-Said, As-Sururi, Abu Saleh dan Ibnu Zaid mengatakan bahwa tohaha artinya penghamparannya, dan inilah pendapat yang terkenal dan dianut oleh kebanyakan ulama tafsir, juga yang terkenal di kalangan ahli Arab. Al-Jauhari mengatakan bahwa tuhu sama dengan tuhu, artinya aku telah menghamparkannya. Surat ke-7 yang artinya dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, yaitu penciptaannya yang sempurna dengan dibekali fitrah yang lurus lagi tegak, seperti yang disebutkan dalam ayat lain firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimu wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatarana 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu, tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, kullu mauludin yuladu al fitrah fabawahu wa yuhawidani au yunasirani au yumajisani kama tuwaladu bahimah jam'ah hal tuhiswana fiha min jad'ah. Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka hanya kedua orang tuanya lah yang menjadikannya seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi, sebagaimana hewan ternak yang melahirkan anaknya dalam keadaan utuh. Maka apakah kamu pernah melihat ada yang cacat? Artinya apa? Seorang anak Allah lahirkan dalam suci, orang tuanya lah yang akan membimbing itu anak. Apakah dia dalam keadaan Islam, atau dalam keadaan Majusi, atau dalam keadaan Nasrani, atau dalam keadaan Yahudi? Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkannya melalui riwayat Abu Hurairah, sedangkan di dalam Sahih Muslim disebutkan melalui riwayat Iyad ibnu Hamad al-Majuzasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaqulullahu azza wa jal inni khalaqtu ibadi hunafa faja'atuhum syayatin fajtalatuhum an dinihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif,
atau menyimpang dari kebajikan dan cenderung kepada perkara hak. Kemudian datanglah syaitan-syaitan yang menyesatkan mereka dari agamanya. Allah ciptakan manusia dalam keadaan suci, karena syaitan dan orang tuanya lah yang akan menyesatkannya. Surat ke-8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Yakni Allah menerangkan kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaan. Kemudian memberinya petunjuk kepadanya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan Allah untuknya. Ibnu Abbas mengatakan sesehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Allah telah menjelaskan kepadanya kebaikan dan keburukan. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid, Qatadah, Ad-Dahhak dan As-Sauri. Sama Ibnu Jubair mengatakan bahwa Allah mengilhamkan kepadanya jalan kebaikan dan keburukan. Ibnu Zaid mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalam jiwa itu kefasikan dan ketakwaannya. Ibnu Jarir mengatakan telah menciptakan kepada kami Ibnu Bashar, telah menciptakan kepada kami Sofwan ibnu Isa dan Abu Asim An-Nabil. Keduanya mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Azrah ibnu Sabit, telah menceritakan kepadaku Yahya ibnu Akil dari Yahya ibnu Ya'mur dari Abdul Aswad Ad-Daili, yang mengatakan bahwa Imran ibnu Usain mengatakan kepadanya, bagaimanakah pendapatmu tentang apa yang dikerjakan oleh manusia sehingga mereka bersusah payah melakukannya? Apakah hal itu merupakan sesuatu yang telah ditetapkan atas mereka dan telah digariskan oleh takdir yang terdahulu atas mereka? Ataukah merupakan sesuatu yang bergantung kepada penerimaan terhadap mereka? Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada mereka dan yang telah diperkuat oleh hujjah sebagai alasan terhadap mereka? Maka Abdul Aswad Ad-Dalil menjawab, tidak demikian. Sebenarnya hal itu merupakan suatu yang telah ditetapkan atas diri mereka oleh takdir Allah. Imran bin Husain bertanya, maka apakah itu bukan termasuk perbuatan aniaya? Abdul Aswad Ad-Daili mengatakan bahwa ia merasa sangat terkejut terhadap pernyataan itu. Maka ia menjawab, tiada suatu pun melainkan dia adalah makhluknya dan menjadi miliknya. Tiada seorang pun yang menanyakan apa yang diperbuatnya, sedangkan mereka akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang telah mereka kerjakan. Imran ibnu Husain berkata, sungguh semoga Allah meluruskanmu. Sungguhnya aku bertanya kepadamu, tiada lain untuk memberitahukan kepadamu bahwa pernah ada seorang lelaki dari Bani Muzayyanah atau Bani Junainah datang kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah menurutmu tentang apa yang dikerjakan oleh manusia yang mereka bersusah payah menanggulanginya? Apakah hal itu merupakan suatu yang telah ditetapkan atas mereka dalam takdir yang terdahulu, ataukah hal itu merupakan suatu yang mereka terima dari apa yang disampaikan oleh Nabi mereka kepada mereka, lalu diperkuat dengan hujjah atas diri mereka? Maka Rasulullah SAW menjawab, bal syai'un qad qadiya alaihim, tidak demikian, sebenarnya hal itu adalah suatu yang telah ditetapkan atas diri mereka. Lalu bertanya lagi, lalu apakah gunanya kita beramal? Rasulullah SAW menjawab bahwa barang siapa yang diciptakan oleh Allah untuk mengerjakan salah satu di antara keduanya, maka Allah menyiapkannya untuk itu. Dan hal yang membenarkan ini dalam kitabullah adalah firman-Nya yang mengatakan, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilham kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya. Imam Ahmad dan Imam Muslim meriwayatkan melalui hadis Azrah ibnu Sabit dengan sanad yang sama. Surat ke-9 dan ke-10. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Takwil makna ayat dapat dikatakan bahwa sungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan dirinya dengan taat kepada Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah, dan membersihkannya dari akhlak-akhlak yang hina. Hal yang semisal telah diriwayatkan pula dari Mujahid, Ikrimah, dan Sa'id ibnu Jubair. Makna ayat ini sama dengan apa yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya.
Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fashallah, dalam surat Al-A'la ayat 14 sampai 15. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia salat. Wa qad khaba man dassaha, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Asy-Syams ayat 10. Yakni membenamkannya, menguburnya dan menghinakannya dengan tidak mengikuti jalan petunjuk, hingga terjerumuslah dia ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat, na'udzubillah min zalik, dan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min zalik. Dapat juga makna ayat ditakwilkan dengan pengertian berikut: maka beruntunglah orang yang jiwanya dibersihkan oleh Allah, dan merugilah orang yang jiwanya ditakdirkan kotor oleh Allah, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Aufi dan Ali ibnu Abu Talha dari Ibnu Abbas. Ibnu Abi Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku dan Abu Zur'ah. Keduanya mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Sahal ibnu Utsman, telah menceritakan kepada kami Abu Malik alias Amr ibnu Haris dari Amr ibnu Isyam, dari Juwaibir, dari Al-Dahan, dari Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW sehubungan dengan makna firman, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Maka beliau bersabda, beruntunglah jiwa orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abu Hatim telah meriwayatkannya pula melalui hadis Abu Malik dengan sanad yang sama. Juwaibir yang disebutkan dalam perawi hadis ini adalah Ibnu Sa'id, orang yang berprediksi matruk, dan lagi Al-Dhahak belum pernah bersua dengan Ibnu Abbas. Imam Tabrani mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya ibnu Utsman ibnu Saleh, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahiha dari Amr ibnu Dinar dari Ibnu Abbas, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bila bacaannya sampai pada ayat ini, yaitu firman-Nya dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilham kepada jiwa itu jadi kefasikan dan ketakwaan. Rasulullah ketika membaca ayat surah Asy-Syams ayat 7 dan 8, maka Rasulullah SAW berhenti saat itu juga dan berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa anta awliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan, Engkau adalah yang memiliki dan yang menguasainya, dan Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah meriwayatkan kepada kami Abu Zar'ah, telah meriwayatkan kepada kami Ya'qub ibnu Humaid al-Madani, telah meriwayatkan kepada kami Abdullah ibnu Abdullah al-Umawi, telah menceritakan kepada kami Ma'an ibnu Muhammad al-Ghifari dari Hanzalah ibnu Ali al-Aslami dari Abu Hurairah, yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala surat Asy-Syams ayat 8. Lalu beliau berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa anta waliha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan sucikanlah jiwaku, Engkau sebaik-baik yang mensucikannya, Engkau pemiliknya dan yang menguasainya. Mereka tidak ada yang mengetengahkannya dari jalur ini. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Waqi dari Nafi, dari Ibnu Umar, dari Salih ibnu Sa'id, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ia merasa kehilangan Nabi SAW di tempat peraduannya. Lalu ia mencarinya dengan meraba-raba tangannya dalam kegelapan malam, dan tangannya memegang diri Nabi SAW saat itu sedang melakukan sujud seraya berdoa, Rabbi a'tini nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha. Ya Tuhanku, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan dan kesucian ini, dan sucikanlah ia, Engkau adalah sebaik-baik yang menyucikannya, dan Engkau adalah yang memiliki dan yang menguasainya. Imam Ahmad meriwayatkan di sini secara munfarid. Hadis lain Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid ibnu Ziyad, telah menceritakan kepada kami Asim al-Ahwal dari Abdullah ibnu Haris dari Zaid ibnu Arqam, yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW seringkali mengucap doa ini, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal hammi wal jibni wal bukhul
wa azabil qabr wa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha wa maulaha Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha wa min nafsi la tashba wa ilmin la yanfa wa da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, kepikunan, sifat pengecut, sifat kikir, dan azab kubur. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya, dan sucikanlah ia. Engkau adalah sebaik-baik yang menyucikannya. Engkau adalah pemilik dan yang menguasainya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang atau puas, dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan dari doa yang tidak diperkenankan. Ibnu Zaid mengatakan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami doa-doa tersebut, dan sekarang kami mengajarkan kepada kalian. Imam Muslim meriwayatkan melalui hadis Abu Muawiyah dari Asim al-Ahwal dari Abdullah ibnu Haris dan Abu Usman An-Nadi dari Zaid ibnu Arqam dengan lafal yang sama. Anak-anakku sekalian, kita lihat dan telah kita saksikan kembali bahwasanya Rasulullah SAW yang sudah Allah cap sebagai makhluk yang masuk surga, manusia yang paling suci, manusia yang bakalan masuk surga pertama kali, manusia yang berada selalu di samping Allah Subhanahu wa taala, masih saja berdoa, masih saja meminta agar diberikan kesucian dalam jiwanya, dalam hatinya. Maka oleh sebab itu kita sebagai umatnya juga harus banyak-banyak berdoa, meminta kepada Allah. Terlebih kita yang mempunyai banyak salah, yang mempunyai banyak hilaf, yang mempunyai banyak kesalahan, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan jiwa kita menjadi jiwa yang suci, dan Allah menjadikan jiwa kita yang jiwa tidak kotor, jiwa yang suci, agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bab 2 pembahasan hari ini Bapak kira cukup sekian. Pembahasan tentang Quran surat Asy-Syams ayat 1 sampai 10. Nanti selanjutnya akan Bapak jelaskan, terangkan Quran surat Ali Imran ayat 190 dan hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah di pertemuan yang akan datang. Anak-anakku sekalian, sebelum Bapak tutup jangan lupa tolong jaga kebersihan. Apabila kemana-mana harap memakai masker. Tutup muka kalian, tutup mulut kalian, tutup muka kalian tuh pakai yang kayak seperti kaca agar diri kalian terhindar dari penyakit corona. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan agar penyakit corona tidak ada yang hinggap di dalam diri siswa-siswi MTA Asada. Kurang lebih yang Bapak mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.